Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ya tidak cukup kita hanya berilmu, pintar, tetapi diperlukan juga kecerdasan sobat-sobat dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun hadis, ya, termasuk apa yang ditulis oleh para ulama. Jadi kita harus juga menggunakan akal sehat kita. Maka Allah selalu dalam di beberapa ujung firman-Nya berretorika. Afala yataqilun, apakah kamu tidak berakal? Afala yatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Inilah yang terjadi ketika kita tidak menggunakan akal pikiran kita. Ketika kita hanya berilmu tetapi tidak cerdas, hanya pintar tetapi tidak cerdas. Maka yang terjadi akhirnya kita taklid buta. Selalu menerima apa adanya, menerima mentah-mentah pendapat atau pemahaman dari yang kita sebut orang-orang berilmu, yang kita sebut ulama, yang kita sebut ustadz, kiai, gus-gus. Dan ini juga yang menyebabkan ahlul bid'ah semakin terjerumus kepada lobang kebid'ahannya, semakin terbelenggu kepada ikatan amalan bid'ahnya. Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhsin Abu Ibrahim yang mengemukakan 3 dalil hadis sebagai pembenaran sobat-sobat dibolehkannya zikir dan doa bersama. Ketiga hadis itu benar sobat-sobat, dalil itu sahih. Akan tetapi kesimpulan dari ketiga hadis itu yang salah. Dengan kata lain, kesimpulan hadis tersebut memutarbalikkan kenyataan yang ada di matan hadis tersebut yang mengingkari sobat-sobat dan juga para ahlul bid'ah. Matan hadis tersebut mengingkari zikir dan doa bersama. Namun dibelokkan, diselewengkan sobat-sobat, diputarbalikkan menjadi pengingkaran majelis.
pengingkaran dari orang-orang yang ada di situ, yang diasumsikan sebagai Khawarij, cikal bakal Khawarij. Meskipun yang mengatakan itu periwayat hadisnya, sobat-sobat. Disinilah letak kita harus menggunakan akal pikiran kita. Kita harus menggunakan kecerdasan kita. Mari sama-sama kita cermati, kita analisa ketiga hadis yang diungkapkan oleh Ustadz Muhsin Abu Ibrahim. Yang pertama, ya, Umar jelas dilapori masalah ada sekelompok orang yang berkumpul di masjid, berzikir dan berdoa bersama untuk pemerintah. Tidak ada informasi bahwa orang-orang tersebut cikal bakal kaum Khawarij. Kemudian hadis Khobab, riwayat Khobab, itu jelas sekali. Khobab memarahi anaknya, bahkan mencambuknya karena membaca surat As-Sajdah secara bersama-sama. Sekali lagi, tidak ada di matan hadis tersebut informasi yang diikuti oleh anaknya Khobab adalah cikal bakal kaum Khawarij. Kemudian Ibnu Mas'ud jelas sekali, yang diingkari Ibnu Mas'ud secara keras adalah halakoh zikir bersama yang dipimpin oleh satu orang. Kembali saya katakan, tidak ada informasi mengenai mengenai orang-orang tersebut adalah cikal bakal kaum Khawarij. Itu dari matan hadis sudah bertentangan dengan yang dijelaskan periwayat hadis itu. Nas Al-Quran, ya, surat Al-A'raf ayat 205 memerintahkan kita berzikir dengan suara lembut di dalam hati, merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara. Di beberapa ayat Al-Quran, perintah Allah juga, ya, berzikirlah banyak-banyak, bukan berzikir bersama-sama. Kemudian kita layangkan ingatan kita kepada Rasulullah dan para sahabat. Ternyata Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan zikir bersama. Seandainya Nabi pernah berzikir secara keras, itu adalah untuk mengajarkan. Setelah itu tidak dilakukan lagi oleh beliau. Jadi sobat-sobat, ya, matan hadis membantah penjelasan periwayat. Nas Al-Quran juga membantah penjelasan periwayat. Nabi dan para sahabat juga membantah, artinya tidak pernah dilakukan zikir dan doa bersama. Jadi sobat-sobat,
hadis ini memang sahih, akan tetapi kesimpulannya diselewengkan, disalahkan dari makna yang sebenarnya, yaitu pengingkaran zikir dan doa bersama. Ya. Nah, jadi sobat-sobat, perlu sekali kita menggunakan akal pikiran kita. Perlu sekali kita memiliki kecerdasan. Jangan cuma banyak ilmu, tetapi tidak cerdas. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasru minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.